adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek! Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan. Baiklah adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan secara medley. Apa judulnya kak? Kuat, hebat, dan besar, dan everybody, everywhere. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Betapa hebat. Musik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja, amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan sepenuh hati yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Musik. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama sebuah amplop dan yang kedua uang persembahan. Nah, jika sudah siap semua, adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih kalian semua? Kaister harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayangku ya, karena sudah setia setiap hari Minggu untuk beribadah walaupun masih jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids kesayangan kita. Tidak lupa juga loh, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgus kita pada minggu hari ini. Ada Kak Windy dan Kak Jen, dibantu juga dengan teman kita Ayang Natali. Luar biasa ya kakak-kakak ya. Walaupun kalian sibuk, tetapi pelayanan tetap number one. Keren. Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Tidak lupa adik-adik mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia dalam minggu ini ya sayangku ya. Siapa yang berulang tahun minggu ini? Wah keren ya, selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin didewasakan dalam pikiran, dalam berkata, maupun dalam bertindak. Jadi anak yang membanggakan orang tua dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Happy birthday buat kalian. Buat kalian juga anak-anak sekolah minggu yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam masalah, jangan lupa selalu ingat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kak Esther dan guru-guru lainnya juga senantiasa mendukung kalian dalam doa. Kalian jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka.
Tetap semangat sayangku, selalu andalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini Kak Esther juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua, adik-adik dan kakak-kakak yang lainnya, juga yang di luar gereja Gloria, supaya tetap setia mematuhi apa adik-adik? Protokol kesehatan. Berapa M? 5M, benar ya. Karena apa? Karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Oleh karena itu jangan lengah, supaya adik-adik tetap sehat dan orang-orang di sekitar adik-adik juga tetap sehat. Salam sehat buat semuanya. Semangat. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita pada minggu ini. Kak Esther harap kalian setelah ini mempersiapkan diri supaya kita bisa masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri. Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan, kakak harap kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan Yesus kita masih diberikan kesehatan. Dan juga kita masih berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita langsung saja awali ibadah kita dengan mengangkat pujian dengan judul Sungguh Nyata Kasih-Mu. Kakak harap adik-adik semua menyanyikannya dengan semangat ya. Engkau yang terindah
tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah SPR kami minggu ini. Tuhan, tolong kiranya Engkau selalu sertai kami dimanapun kami berada, agar kami selalu diberikan perlindungan dan kesehatan ya Tuhan. Dan tentunya juga Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati ibadah SPR kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh teman kita Jelena. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 402 dengan judul Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di melampau tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di melampau tenteram. Nah, teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya nanti. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-15 sampai 26. Dengan perikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu, mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kira-kira siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia telah ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, apa kabarnya? Pagi hari ini kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-26 dengan sebuah tema jangan menyia-nyiakan panggilan. Saya akan kembali membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah bangga dengan status kita sebagai orang Kristen bila kehidupan kita tidak berpadanan dengan panggilan Tuhan. Sebab keberadaan kita di dunia ini harus mengerjakan panggilan Tuhan. Istilah dipanggil memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah dikembalikan pada kedudukan semula, atau didekatkan kembali kepada Allah. Kalau kita membaca dalam 1 Kolose 1 ayat yang ke-21, dikatakan di sana, "Kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya." Jelas saudara-saudara, kita yang dahulu berada di dalam kegelapan, kini masuk ke dalam terang yang ajaib. Selain kita dipanggil, berarti kita dikhususkan bagi Tuhan untuk tugas tertentu. Jadi secara garis besar, panggilan Tuhan kepada kita orang percaya itu ada 2. Yang pertama adalah panggilan umum. Bagi setiap orang yang percaya akan menjadi garam dan terang dunia. Dan yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan kepada setiap kita. Jika saat ini saudara-saudara kita sedang dipanggil untuk misi yang khusus, untuk tujuan yang khusus, ini berarti berkat tersendiri bagi kita. Sebab ini merupakan kesempatan yang tidak bisa didapat oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Padahal saudara-saudara ada banyak orang yang berlomba-lomba, orang yang berjuang sedemikian rupa untuk bisa dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika dia telah dipilih, apa yang terjadi? Dia justru menyia-nyiakan kesempatan yang istimewa itu. Mereka tidak lagi setia. Mereka tidak lagi menjalankan tugas dan menyalahgunakan jabatannya yang dipercayakan kepadanya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Contoh saudara-saudara,
Yang tertulis dalam Alkitab, orang yang berlaku demikian, yang menyia-nyiakan panggilan hidupnya, yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot sesungguhnya adalah orang yang sangat istimewa. Orang yang memperoleh panggilan hidup yang luar biasa. Tapi sayang, 1000 sayang, dia kurang menghargai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak dapat menjalankan tugas dalam panggilannya itu secara maksimal. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid yang dipanggil oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat dalam Matius 10 ayat yang ke-1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, ia diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit, duka. Mereka diberikan kemampuan untuk mengangkat yang lemah tubuh supaya dikuatkan kembali. Ini modal yang luar biasa sebagai rasul dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita juga tahu bahwa Yudas Iskariot sebagai rasul pilihan Tuhan ini merupakan sesuatu yang istimewa karena ia selalu dekat dengan Tuhan. Ia termasuk murid yang diutus berdua-dua memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia mulai pelayanannya dengan baik. Tetapi di perjalanan kehidupan dia, saat tipu daya dengan kekayaan telah menyilaukan matanya, menyilaukan hatinya, sehingga ia berani mengkhianati Yesus. Dalam Matius 26 ayat yang ke-15 diceritakan di sana, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ia rela menjual Yesus yang Tuhannya hanya dengan 30 keping perak, yang saat itu setara dengan harga seorang budak. Yudas Iskariot lebih memilih mamon, memilih kekayaan, memilih harta, memilih uang dibandingkan dengan Tuhan, dan tidak lagi mengerjakan panggilan di dalam hidupnya. Akhirnya kita tahu bagaimana kehidupan Yudas Iskariot. Ia sangat mengenaskan. Ia frustasi dan akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri. Nas ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena di luar Tuhan, semuanya tidak ada maknanya. Di luar Tuhan, semuanya pasti sia-sia. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap memuji Tuhan. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kepadamu pada pagi minggu hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ini mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Tolong Kau sertailah kami dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga kami selalu ingat kepadamu ya Tuhan. Dan juga melakukan firman-Mu di setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan. Semoga kami bisa beraktivitas lagi seperti normal kembali ya Tuhan. Itulah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Tolong Kau sempurnakanlah doa kami ini yang doa telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini.